Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam acara presentasi Gumun Guru Mengajar untuk Nusantara. Kepada yang terhormat Bapak Tirto Suwondo, M.Hum, selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Sri Wahono, SPD, selaku Ketua Dewan Gumun. Kepada yang terhormat Ibu Setiawati, SPD, selaku instruktur dari presentase SAC. Kepada yang terhormat Ibu Musriwin, SPD, selaku presenter pembelajaran SAC. Dan kepada yang terhormat Ibu Siti Maryam, selaku SPD, selaku moderator dalam presentasi SAC. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam acara diskusi pemaparan media pembelajaran SAC dengan tema yaitu tari. Benar. Dengan tema tari dengan tema tentang tari yang akan dibawakan oleh Ibu Musriwin, SPD, dan tak ketinggalan pula kepada para hadirin yang sudah bersedia hadir. Dan untuk mengawali presentasi kita nanti akan dipandu oleh Ibu Moderator yaitu Ibu Siti Maryam, SPD. Kepada Ibu Siti Maryam, SPD, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Mutia Lutfi sebagai host dalam Vikon kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tidak lupa saya ucapkan salam serta sholawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas syafaatnya yang kita harapkan di hari kiamat nanti dan atas tuntunannya sehingga kita bisa belajar dengan baik di zaman terang benderang ini dalam acara iklan daring Vikon Ibu Musliwin, SPD dari SMA Negeri 1 Rejoso dalam mapel pendidikan seni budaya yang bertema gerakan tari. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati Bapak Tirto Suwondo M.Hum sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Sri Wahono, SPD sebagai Kepala Ketua Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara, Ibunda Setiawati, SPD sebagai instruktur kami, Ibu Musriwin, SPD sebagai presenter kali ini, dan Ibu Mutia Lutfi sebagai host. Saya sampaikan kali ini saya ingin membacakan kurikulum vitae atau biografi dari Ibu Musriwin, SPD terlebih dahulu sebelum masuk di konten Vikon gerakan tari. Bapak Ibu guru hebat wilayah Nusantara, presenter kita kali ini adalah Ibu Musriwin, SPD dari SMA Negeri 1 Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Beliau adalah guru pendidikan seni budaya.
yang beralamatkan di Jalan Trunojoyo nomor 19A, RT 04, RW 02, Desa Melurah, Kecamatan Redoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, Ibu Musriwin pernah meraih gelar sarjana pendidikannya dari IKIP Negeri Surabaya pada tahun 1994 dan menjadi pegawai tetap di SMA Negeri 1 Rejoso mulai tahun 1995 hingga sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan dari biografi Ibu Musriwin SPD. Kali ini Ibu Musriwin akan menyampaikan materinya dalam mata pelajaran pendidikan seni dengan tema gerakan tari. Kepada beliau Ibu Musriwin dipersilahkan. Semoga acara Fikon kali ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Monggo Ibu Musriwin, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Siti Mariam, Sarjana Sastra, atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali Fikon kita bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah menghadirkan mapel seni budaya untuk kelas 10 semester 1 dengan mengambil materi gerak dasar tari tradisional. Marilah kita senantiasa memunajatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Amin. Salat ma'asalam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah yang senantiasa kelak kita nantikan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Tirto Suwondo, Menhum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD, Ketua Penyelenggara di Darkumun, yang terhormat Ibu Setiawati SPD, Instruktur di Darkumun 1 Jut Mutia, yang terhormat Ibu Mutia SPD, host pada Fikon kali ini, yang terhormat Ibu Siti Mariam, Sarjana Sastra, moderator pada Fikon ini, juga Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Selamat datang, selamat bergabung dalam Fikon ini. Baiklah, akan saya hadirkan hasil karya SAC saya sebagai berikut. Ya, ini tadi opening saya, Bapak Ibu. Seni tari adalah merupakan salah satu cabang dari seni gerak. Seni tari merupakan sebuah seni yang diwujudkan melalui gerak, ruang, waktu, irama, wirasa, wiraga, dan susunan unsur gerakan anggota tubuh secara teratur menurut pola-pola tertentu sehingga menimbulkan gerakan yang indah dan mempesona untuk dapat kita nikmati dengan mata telanjang kita. Bapak Ibu guru hebat, tahukah apa cabang seni gerak selain seni tari? Ada senam, ada pantomim, ada akrobat, juga mungkin senam indah. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat Nusantara, menari itu asik loh. Di samping kita dapat nilai estetisnya, kita juga dapat nilai bugarnya loh. Jadi jangan canggung kalau Bapak Ibu guru hebat ingin menggerakkan tubuh dalam artian menari, jangan takut atau istilahnya jangan, aduh nggak bisa aku soalnya ini kaku misalnya, atau mungkin malu gitu ya. Padahal kalau kita bisa menggerakkan tubuh kita dengan asik dalam artian menari, itu indah, hasilnya akan indah gitu. Karena semua gerak itu indah Bapak Ibu. Indah itu relatif, jadi tidak semua orang bilang, kalau misalnya saya menggerakkan menari dengan baik, indah, tapi belum tentu orang lain bilang itu indah.
mungkin ada kekurangannya di mana gitu ya. Makanya jangan takut atau canggung untuk menari. Jadi silakan kalau misalnya suka dengan musik dangdut, asik itu bergerak dengan musik dangdut itu asik sekali. Atau mungkin dengan musik India mungkin bisa ya, sesuai selera aja Bapak Ibu. Nah, pembahasan lebih lanjut, marilah kita dalam Fikon ini adalah gerak dasar tari tradisional. Yang mana ini spesifiknya saya mengambil gerak dasar tari tradisional Jawa Tengah atau Jawa itu ya. Karena Jawa itu hampir sama ya. Secara aktual, bahwa menari itu tidak dapat dipisahkan dari unsur yang tadi saya sebutkan, gerak, ruang, tenaga, dan waktu. Karena materi tari itu sudah tertata rapi, merupakan bentuk penjabaran dari gerak, ruang, tenaga, dan waktu tadi. Maksudnya apa? Tari di sini yang dibawakan oleh penari itu melalui ini uji seleksi. Jadi tidak hanya sekedar menari, itu ada temanya Bapak Ibu. Tema itu mungkin misalnya tema bercinta misalnya ya, atau ada sepasang kekasih atau sepasang muda-mudi yang sedang bercinta, itu namanya temanya nanti jadi tema cinta atau cinta kasih. Kalau dalam tari Jawa itu ada tari karonsih, ada enggar-enggar, ada pesan indah. Nah itu ada. Jadi yang kalau di Nganjuk itu ada namanya salipo. Nah itu tari yang berdua dan temanya adalah memang tentang memadu kasih gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru lewat bisa kok menari, karena menari itu bisa kita pelajari dengan cara bagaimana melengkapkan tubuh. Jadi menari itu sebagai ungkapan bahasa tubuh lewat gerak. Jadi tidak hanya untuk mereka yang berbakat ya, namun jika kita ini ada niat untuk belajar melestarikan budaya bangsa yang adiluhung ini, insya Allah pasti bisa ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi di sini tari itu adalah merupakan kumpulan dari ragam gerak. Ya, jadi dari yang tari yang seutuhnya, komposisi tari yang seutuhnya itu terdiri dari ragam gerak. Ragam gerak itu contohnya apa? Misalnya ulap misalnya. Ulap itu apa? Ulap itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu ulap? Dalam istilah Jawa, ulap itu silau. Pandangan mata kita tuh karena kena sinar matahari atau sinar yang lain atau sinar lampu itu kan silau. Jadi makanya refleks tangan kita pasti akan ada tepat di atas atau di depan dahi bagian atas dahi ya. Itu namanya ulap. Jadi makanya orang Jawa itu koreografer Jawa itu mengatakan itu namanya ulap. Lah ulap ini terdiri dari motif ini boyo mangap dan miting. Boyo mangap nanti berada di atas dahi depan dengan posisi tangan siku begitu. Lalu yang tangan kanannya nanti ada di letaknya persis di depan atau samping ceprik. Nah, bingung lagi apa itu ceprik? Ceprik itu semacam tulang yang menonjol di antara ini ruas pinggang dan paha, itu nanti ada, jadi letaknya ceprik di situ. Bapak Ibu bisa istilahnya meraba di situ, ada yang keras itu namanya ceprik. Dan hitung ini nanti juga tangan kita tuh nekuk siku di situ. Nah, jadi ulap-ulap tuh seperti itu motif geraknya atau posisinya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lihat juga dalam gerak dasar tari tradisional Jawa di home saya ini, di sini ada ngerayung, ada ngiding, ada nyempurit, ngebor, dan boyong mangap. Nah, penjelasannya seperti ini. Ngiding, silakan Bapak Ibu tangannya ngiding. Ngiding itu bisa kita lihat di situ gambarnya jelas, pertemuan antara ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran, sedangkan jari yang lain itu nekuk apa istilahnya kayak apa ya ini ya, sejajar atau sejajar, menyesuaikan ya, kayak orang menyesuaikan gitu. Iya, karena apa, ini kan kiting itu kan seperti orang sakit yang jarinya apa, katakanlah keriting gitu ya, keriting nggak bisa buat atau beraktivitas karena memang keriting. Jadi makanya orang Jawa itu ya memang aneh-aneh begitu ya, namanya ngiding, lagi cepek tadi ya.
kita nggak perlu risau dengan istilah itu. Yang jelas kalau mau belajar pasti nggak bisa, punya istilah saja ya. Berikutnya ada ngerayong. Apa sih ngerayong? Ngerayong itu sama dengan ngeruci. Tahu ngeruci Bapak Ibu? Ngeruci itu kalau Bapak lihat roda, Bapak Ibu guru lihat roda itu kan ada rucinya. Atau rucen itu ya. Atau kawat gitu yang ditata melingkar di roda. Nah di sini itu bukan kawat atau ruci itu bukan, tapi ini jari. Jarinya itu antara kelingking, manis, tengah dan telunjuk itu sejajar menghadap ke atas, tegak lurus. Lalu ibu jari menempel pas di telapak tangan. Tujuannya apa? Untuk memberi apa ya istilahnya supaya powernya di situ. Powernya kekuatannya ada di ibu jari itu. Kalau hanya tidak menempel nanti tidak akan jadi tegak lurus. Nah gitu ya. Itu kekuatannya. Berikutnya ada ngepel. Ngepel itu seperti orang mengepal gitu ya. Mengepal. Hanya saja ini kekuatannya ada di 3 jari yang menempel di telapak, sedangkan jari kelingking dan jari ibu jarinya itu dibikin agak renggang gitu, pokoknya kelihatan manis gitu ya. Pokoknya biar kelihatan manis. Lalu ada boyo mangap. Boyo itu buaya ya Bapak Ibu, yang belum ngerti boyo. Lalu mangap itu menganga. Siap menelan mangsanya itu mangap ya. Jadi boyo mangap itu istilah tari di Jawa. Jadi keempat jari seperti ngerayung ruci tadi, hanya saja ibu jari tidak menempel di telapak tapi lepas dari telapak tangan, itu namanya boyo mangap. Berikutnya ada nyempurit. Apa sih nyempurit? Nyempurit ini berasal dari kata nyemprit atau peluit. Bukan kalau diperhatikan mirip dengan peluit begitu ya. Jadi ibu jari menempel pada jari telunjuk, membentuk seperti itu, ada ujungnya begitu. Dengan jari yang ketiga jari tengah, jari manis dan jari kelingking itu ditekuk menyesuaikan. Manis gitu, tangan kiri kanan kiri boleh, silakan belajar untuk seperti nyempurit. Nah, seperti itulah penjelasan saya tentang boyo mangap tadi, terus nyempurit, ada ngeruci, ada ngepel, ada ngiting. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk motif tangan yang harus dipelajari oleh penari Jawa yang memang pengen menjadi seorang penari yang bagus. Jadi ini memang tari tradisi itu kan ada dua, bisa tradisi klasik, bisa tradisi rakyat. Nah, kalau tradisi klasik itu seperti di keraton, di istana. Nah, kalau tradisi rakyat itu tumbuhnya ada di rakyat jelata, di sekitar kita, gitu ya. Kalau yang rakyat klasik tadi apa? Tradisional klasik itu ada di lingkungan keraton. Kalau di Jawa itu misalnya ada Bedoyo, itu ada Gambyong, itu merupakan tari klasik. Ada Rantoyo, itu merupakan tari klasik dari Jawa Tengah, Jawa Solo dan Jogja, itu ya. Jawa Tengah itu dibagi dua ya, Solo dan Jogja. Lalu kita ke evaluasi. Perhatikan gambar motif tangan sebagai berikut. Di situ ada seperti yang sudah kita pelajari tadi. Jadi jawabannya betul adalah powernya ada di D ya. Itu ya D. Jadi ada di tengah kanan kiri itu merupakan dari tengah itu. Jadi kelingking dan jempol itu merupakan powernya. Yang berikutnya ada yang merupakan motif tangan untuk aplikasi gerak dasar dalam ulap-ulap. Ya, tadi sudah saya sampaikan kan ulap-ulap apa tadi? Tangan kanan atau kiri atau kanan itu boyo mangap. Ada di mana boyo mangap? Ada di B boyo mangap. Lalu yang tangan kirinya atau kanannya nyempurit apa ngiting?
Ngiting, Bapak Ibu ya, berarti jawabannya ada di D, gitu ya. Berikutnya yang nomor 3, itu ada nyempul terdapat pada gambar motif yang mana? Kalau A itu jelas boyo mangap, ya. Yang B itu tadi yang ruji, ya kan? Yang C, nah ini yang C ini seperti nyempulet, seperti sempritan atau seperti tulis, ya. Jadi jelas yang betul itu C. Kalau E itu boyo mangap, tapi terlentang, rumah begitu ya. Yang D itu apa? Ngiting, jadi jawabannya adalah C. Berikutnya ada yang nomor 4, pada ragam gerak tangan ukel yang menjadi tumpuan gerak adalah mana kira-kira? Ukel itu kan bisa kita pelajari dari ngerayung dulu, ngerayung yang menggantung. Ngerayung menggantung itu kita temunya ngiting dulu antara dari jari telunjuk dan jari tengah dan jari itu buat ngiting itu diukur ke dalam 360 derajat, terus dibuka jadi ngeruji lagi. Kira mana yang jadi tumpuan? Tulang hasta, pengumpil, pergelangan tangan, siku, ataukah pergelangan tangan dan siku? Iya. Yang betul kalau bisa menjawab adalah yang mana tadi? Yang C yang betul ya, bukan yang C, tadi salah ya. Lalu yang kelima, ragam gerak ukel yang benar. Nah ini, mana yang betul? Tadi sudah dijelaskan bahwa diawali dengan bentuk motif tangan ngerayung atau ngeruji menggantung. Yang mana? Yang mana? A, B, C, yang E ya, E itu menggantung. C juga menggantung itu ya. C juga menggantung sama itu ya. Tapi setelahnya yang mana ini? Lalu juga ditunjukkan dengan berputar tangan motif ngideng, D ngideng, C ngerayung salah ya, ngideng yang betul. Lalu posisi tangan kembali ke motif yang ngerayung berdiri tegak. Nah, D itu kok menggantung salah, berarti yang betul adalah E. Ya. Ya, jadi kita dapat nilai 80 karena memang per itemnya itu nilainya 20. Lalu mari kita ke developer saya seperti itu. Jadi terima kasih sudah dikasih kesempatan bahwa menari itu tidak sulit. Kalau kita mau ada niat, ada keinginan untuk belajar, semuanya pasti bisa. Anak-anak juga demikian, mereka merasa kesulitan, tapi kita dorong terus, ayo anak-anak belajar untuk motifnya dulu, motifnya. Kalau sudah, mari kita ke ragamnya, yuk ragam bulat, ngideng, ukel, dan lain sebagainya. Lalu sudah, kalau gitu kita ke tarinya. Ayo bagaimana posisi tangan yang baik, tangan dulu, jangan ke kepala atau ke kaki, tangannya dulu. Bagaimana kalau tangan itu memakai peraga, apa istilahnya, pakai properti, pakai sampul atau bagaimana, itu nanti dia akan lebih profesional dalam menggerakkan motif-motif tangannya. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Muslimin SPD dengan penjelasannya yang sangat gamblang dan sangat menarik. Sebenarnya materi yang diberikan saja sudah benar-benar mempesona dan menarik perhatian. Maka dari itu apa yang disampaikan Ibu tampaknya nanti akan menjadi topik yang sangat menarik untuk Bapak Ibu dalam sesi pertanyaan. Inilah materi yang disampaikan oleh Bu Muslimin tadi, yaitu tentang gerak dasar tarian tradisional. Memang benar kalau saya nilai ya, tari tradisional itu lebih menarik dibandingkan tari-tarian kreasi yang dihasilkan oleh tarian modern sekarang ini, yang terkesan seperti komersil, meskipun nilai seninya tetap tidak hilang. Nah, kalau kita lihat gerakan tari di sini adalah serangkaian seni gerak atau ragam gerak tadi yang disampaikan oleh Bu Muslimin, yaitu gerak wiraga gitu. Gerakan yang dijadikan sebagai wadah ungkapan maksud hati dan perasaan, hati senang, hati sedih dan sebagainya.
Bahkan disampaikan juga di situ ada tarian tradisional yang terbagi atas tradisional klasik dan modern. Untuk klasiknya adalah yang berbau kerajaan. Nah, Bapak Ibu, pada sesi penyampaian materi sudah jelas, barangkali dengan penjelasan itu masih ada Bapak Ibu yang menghendaki untuk bertanya. Monggo kita masuk di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk sesi tanya jawab, monggo mic-nya dihidupkan untuk yang bertanya, kemudian untuk yang siap menjawab. Gitu. Lalu pertanyaan saya batasi 3 pertanyaan saja untuk sesi 1. Barangkali kalau masih ada yang ditanyakan, nanti di sesi 2 pertanyaan bisa lewat chat ataupun lewat langsung memakai mikrofon. Monggo silakan, ini sudah masuk di sesi tanya jawab. Saya ambil sesi 1 tanya jawab 3 pertanyaan. Bisa melalui chat ataupun bisa langsung ditanyakan pakai mikrofon. Mungkin ada yang dari chat, Bu Siti, bisa dibaca? Oh iya, saya lihat chatnya dulu. Kelihatannya belum ada, monggo. Materinya sangat menarik, monggo silakan bertanya. Iya, terima kasih Bu. Boleh saya bertanya? Tentu saja Ibu Mutia. Kan ada. Oke. Di sini kan ada macam-macam gerak besar tari tradisional Jawa ya. Ada gerak ngayung, gerak nyeting, gerak nyempurit, gerak ngepel, boyo mancap lah. Di Jawa itu kan ya di tari tradisional kan bukan hanya di Jawa aja ya Bu, tapi ya di sini kan dijelaskan tradisional Jawa lah. Di Jawa itu tari tradisional Jawa itu ada berapa jenis tarinya sih Bu? Jenis-jenis tarinya itu ada berapa gitu? Oh, iya. Iya, bisa dijawab. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Muti atas pertanyaannya yang tadi dulu. Ya, terima kasih. Saya jawab. Di Jawa itu ada berbagai macam tarian. Ada tari, ini kalau jenisnya ya, untuk tari keagamaan. Upacara itu ya, untuk tari, untuk memperingati apa sih istilahnya lingkaran hidup manusia. Ada untuk misalnya kalau kita tuh dapat hasil panen atau mendapat berkah, itu juga merupakan tari, ada tariannya di sana sesuai tema. Juga ada tari yang menggambarkan di situ misalnya dari diri lingkungan sekitar kita, misalnya semacam pergaulan gitu ya, tari pergaulan gitu. Jadi ciri khas dari daerah tersebut. Sebagai contoh aja di Nganjuk. Ini Jawa Timur ya, Nganjuk ya Bu Muti. Di Nganjuk itu ada tari yang namanya ya tari Salepo, itu sangat terkenal. Atau mungkin kalau dari luar Jawa belum paham, itu ada tari Salepo. Salepo itu menggambarkan seorang pria. Salepo itu kan orangnya gecul itu banyol itu apa ya, lucu gitu ya, lucu tapi agak banyol gitu, pokoknya orangnya lucu, suka sama yang namanya Salepo. Maaf tapi namanya yang Salepo itu cewek ya, ada seorang cowok suka sama seorang perempuan, itu namanya Salepo gitu ya. Jadi dia itu dengan tarian yang banyol, yang lucu gitu, gecul gitu, namanya gecul ya, lucu itu di Nganjuk. Jadi tariannya itu menggambarkan dua sepasang kekasih yang sedang bercinta gitu ya. Gitu. Lalu juga pada saat ada ini bersih desa, mungkin bersih desa itu juga ada di mana-mana, tapi kalau di Nganjuk itu bersih desa macam-macam. Ada yang kadang mereka itu istilahnya menghadirkan reog, menghadirkan tayub, menghadirkan apa ya istilahnya koyok seni pencak, ada macam-macam. Tapi yang
tetap di tempat saya itu menghadirkan wayang. Wayang namanya wayang timplong. Nah, di Nganjuk itu. Jadi ada semacam khas ya, khas. Tapi untuk corona ini nggak ada ya. Ini kemarin Jumat ada yang namanya nyadranan di desa, nggak ada apa-apanya. Tapi gara-gara pandemi. Dasar Jadi, kecil, dasar kecil. jadi emang banget ini ada nyadran di desa tapi sepinya gitu katanya. Ya nggak apa-apa. Memang kita sedang dalam keadaan berpuasa, jadi nggak usah hura-hura gitu. Iya. Iya. Lalu juga ada untuk ini, untuk upacara manten gitu ya. Upacara manten itu kalau di Jawa Timur, mungkin juga Jawa Tengah sama menghadirkan tari yang menggambarkan menyambut tamu, namanya tari Gambyo. Tapi kalau di Surabaya, Jombang atau Kertosolo ke timur sana itu ada tari Remo. Nah itu ya, tari Remo. Seperti itu Bu Muti, mungkin ada yang kurang paham, ya bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Iya, sudah Iya, paham Bunda. Terima kasih. sama-sama Ibu. Iya, kelihatannya memang benar yang disampaikan Bu Muslimin sangat luas ya. Kalau tarian itu di Jawa kebanyakan misalnya ada temu manten itu ada tucuk lampah untuk menyambut tamu, lalu mengarahkan pengantin mau ke apa podiumnya untuk temu manten itu. Gitu ya. Kemudian ada sendera tari zaman dahulu itu kelihatannya ada miracle play itu kan sendera tari yang berbau pujian-pujian untuk yang kuasa, berterima kasih kepada alam semesta karena seperti barangkali ya saya lihat dan saya pahami, dan kebetulan waktu itu saya ikut tari juga ya waktu SMP sampai SMA. Iya. Meskipun itu ini penari menurut pendidikan seni. Ya. Saya dulu ikut lomba gitu. Ikut lomba ketika SMP itu. Ya, saya kira itu jawabannya Bu Mutia. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mau yang ingin bertanya? Bu Mutia sudah puas dengan jawaban Bu Muslimin yang sudah gamblang tadi. Ya, Bapak Ibu. Masih 2 pertanyaan lagi. Bisa melalui chat. Kayaknya ini di chat kok belum ada yang tanya begitu, berarti langsung saja disampaikan, monggo. Ibu Setia barangkali ingin bertanya terkait dengan olah wiraga yang berbentuk gerakan seni tari. Terima kasih Bunda, saya mau bertanya ini ya. Izin bertanya ya Bu moderator. Saya ini kan dari Riau ya, jadi saya kurang paham dengan gerak dasar tari tradisional Jawa ini. Nah, tapi ini sangat terlihat menarik sekali ya. Kemudian ini contoh gerakan-gerakan ini apakah seperti gerakan-gerakan tari yang terlihat pada tari-tari Jawa pada umumnya? Dan kemudian apakah gerak dasar tari tradisional ini bisa dipelajari oleh anak usia sekolah dasar begitu ya Bun ya? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Bun. Bu Muslimin memberikan jawaban langsung. Terima kasih Bu Setia yang sudah bersedia untuk bertanya. Begini Bu, ini yang saya tampilkan tuh bukan gerakan tapi baru motif gerak dasar tangan, bukan gerakan, baru motif aja. Kalau gerak itu terdiri dari berbagai ragam gerak gitu. Jadi ada ragam gerak itu sudah dimotif, ada boyo mangat sama neng, ada nepel sama ular-ular, jadi sudah nanti namanya beda. Apa itu ya? Misalnya kalau kita mau misalnya mau ngilo asto. Apa ngilo asto? Mungkin kalau nggak ngerti ini. Ngilo itu melihat atau berkaca. Ngaca, ya. Ngaca atau berkaca, ya itu. Ngilo. Tapi yang dibuat berkaca itu bukan kaca, tapi hanya
tangan atau asto, namanya ngilu asto. Itu dari dua boyo manga. Tangan kita berbentuk boyo manga berada di depan dada kita, ya agak di atas, di depan dada kita agak ke atas begitu. Nah, istilahnya sedekap gitu ya, dilipat. Lalu setelah itu nanti tangannya diarahkan ke samping kanan itu lurus dalam bentuk nguruji. Tentang lurus nguruji. Ayo anak-anak kita belajar ngilu asto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini namanya ragam gerak ngilu asto, Bu Setia. Nah, seperti itu. Jadi ini tadi maaf saya ralat, maksudnya bukan kok meralat, tapi memberi penegasan bahwa ini belum berupa gerak, hanya mau gerak saja. Dan itu pun baru tangan. Ini masih banyak, ada kepala, ada kaki. Nah itu kalau sudah ke situ semua nanti perform kita seperti penari nantinya ya. Jadi kita tuh meluaskan tangannya dulu, bagaimana usul, apa yang rugi, bagaimana rugi, ayo gedeng, ayo ngepel, ayo bermangat, ayo kita nyempurit, itu bagaimana. Jadi ada fungsinya masing-masing. Lalu apakah nanti kalau misalnya itu bisa, apakah motif ini bisa dipakai untuk menurut usia? Hari itu ada usianya Ibu, jadi ada usia dini, maksudnya TK, ada usia SD, SMP, SMA, dewasa. Jadi tarian itu tidak hanya sekedar untuk ditarikan, bolehlah kamu nanti ini boleh, tapi bukan konsumsinya dia. Makanya harus kita beri materi yang sesuai usianya gitu ya. Jadi yang sederhana yang mereka tuh bisa. Tapi untuk motif ini semua usia harus bisa. Kalau untuk tarian, bentuk tariannya itu yang tidak bisa, tidak dikonsumsi buat dia. Kalau misalnya tarik karonseh atau salipo yang berdua itu, kalau anak TK lucu nanti nggak bisa, gimana itu ekspresinya? Mau gimana? Mau berekspresi seperti apa? Mereka kan belum bisa memberi ruang untuk bagaimana mengekspresikan bagaimana mereka itu orang yang sedang jatuh cinta, pacaran, mengadu kasih, begitu ya. Sementara itu Bu Setia, mungkin ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, ini. Terima kasih Bu. Bu Sriwi. Sama-sama. Sudah cukup jelas ini penjelasannya. Ternyata ini hanya motif tangannya saja ya Bunda, belum gerak dasarnya. Betul. Baik. Terima kasih Bunda atas pencerahannya. Iya, sama-sama. Baik, barangkali masih ada pertanyaan lagi? Masih satu pertanyaan, kalau boleh saya bertanya ya Ibu. Monggo Bu Siti. Pertanyaan Dari SMA PGRI monggo. Waktu yang diberikan, saya pernah melihat sendera tari Ramayana di televisi itu kan ragam geraknya memang Jawa kelihatan begitu, karena yang memainkan memang orang Jawa, meskipun Ramayana sebenarnya adalah budaya India nih. Kisah Ramasinta nih. Tangannya betul-betul tampak tangannya bagaimana gitu ya. Terus itu seandainya dibandingkan dengan tari Bali ya Bu, apakah benar persepsi saya ini begitu? Ramayana Kelama Gemulai dengan berbagai macam gerakan, berarti ragamnya lebih banyak. Kalau tari Bali itu lebih banyak ke arah apa itu tadi, boyo mangat sama ngerayong gitu ya. Agak kasar juga, terus lebih didominasi oleh permainan mata gitu ya Bu. Ya, itu kelihatan itu kan ini konteksnya tangan nih, gerakan tangan. Yang saya lihat di Ramayana kayaknya kok lebih indah dibandingkan tarian dari Bali begitu ya. Meskipun saya sebenarnya suka dua-duanya, baik tarian Jawa murni yang nilainya klasik, berarti kan berkaitan dengan kehidupan di keraton gitu ya. Kalau tari Bali juga sebenarnya sama, barangkali datangnya juga dari kerajaan yang semula mereka menghiburnya dengan olah raga yang berupa seni ragam gerakan itu. Gitu Ibu, apakah persepsi saya benar gitu ya? Ya, terima kasih Bu Siti.
Iya, iya, Ji, betul sekali. Jadi yang namanya eh, cerita Ramayana itu asalnya memang dari India. Betul. Namun demikian, itu mengapa kok sampai ke Jawa, ke Bali gitu ya? Karena memang di Jawa itu ada orang Hindu juga, terutama di Jawa, Jawa Tengah itu, ya kan? Yang memiliki apa itu tempat peribadatan Borobudur itu kan Hindu, juga di Bali. Jadi mereka ini memang ya ini melestarikan budaya cerita Ramayana yang di situ memang ini ada sisi baik, sisi buruk, ya, gitu loh, yang sifatnya baik yang mana, yang buruk yang mana itu mereka bisa mengekspresikan dalam kehidupan sehari-hari itu. Kalau buruk ya janganlah, kalau baik ya kita lagi. Ini cinta kasih mereka ini. Seperti kalau di Bali. iya, Jadi kalau di ini di kalau Anda profesional jangan tanya lagi, itu mereka sudah memang bagus. Dilihat dari samping kanan, kiri, depan, belakang, mau lari, mau loncat, mau gulung-gulung, mau roll gitu. Dengan posisi tangannya yang memang sudah pakem, jadi sudah sesuai dengan apa istilahnya dengan patokan baku yang mereka miliki. Jadi penarinya ini selalu ditunjukkan. Begitu pula dengan penari Bali. Bali itu juga ada ragam-ragamnya, gerak-gerak dasarnya yang memang mereka ini istilahnya mengaplikasikannya memang sangat baik. Misalnya seperti nunjuk gitu ya, nunjuk tari baris itu yang apa? Itu ada istilah-istilahnya memang. Terus ada yang sudet, ada yang apa istilahnya tengket itu ya. Tengket itu apa tuh? Itu Bali, Bapak Ibu. iya. Kalau di Jawa itu nggak ada cengket. Beda lagi kalau mungkin di daerahnya Bu Mutia di Brebes sana, yang Jawa Tengah Brebes itu apakah seperti ini? Pasti ada. Lebih Jawa halus. Timur ada, yang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Timur ini saja, kalau di Jawa Timur Nganjuk, Jombang, lalu ada di Surabaya itu sudah beda juga motif-motifnya, apalagi Banyuwangi juga beda. Jadi memang ragamnya banyak. Makanya saya ambil yang Jawa Tengah, khusus Jawa Tengah saja dulu supaya tidak melebar ke mana-mana. Begitu. Jadi karakter ya, karakteristik. Terima kasih ya. Iya. Ji, sangat jelas Ibu, matur nuwun sanget. Masih sami. Demikian pertanyaan, masih ada lagi barangkali? Bu Mutia, Ibu Setiawati, sudah cukup? Sudah cukup jelas, Bunda. Masih ada pertanyaan? Sudah. Baiklah, Ibu, kelihatannya kok pertanyaan sudah selesai. Barangkali ada yang ingin disampaikan untuk revisi atau untuk evaluasi atas materi yang kita di Pikon kali ini. Ibunda, barangkali dari Ibunda Setiawati, monggo ada revisi atau ada masukan atau ada apresiasi gitu. Kalau saya jelas mengapresiasi, jempol sekali ya. Materinya sangat menarik, dan kebetulan saya meskipun guru bahasa Inggris, saya dulunya suka menari gitu. Sehingga melihat orang menari itu terasa terbawa masa lalu gitu. Terima kasih Bu Siti Mariam. Baik, untuk kali ini saya sangat mengapresiasi sekali dengan usaha dan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Triwin. Ini sudah sangat baik sekali ya pemaparannya, dan juga penggunaan aplikasi SAC-nya sudah sangat baik sekali. Semoga sukses Bunda, dan semoga bermanfaat apa yang sudah Bunda sampaikan. Terima kasih Bu Musriwin, Bu Siti Mariam, dan Bu Mutia. Sama Ibu Mutia.
Saya betul-betul mengapresiasi sukses Ibu Muslimin. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi para siswa kita yang akan dipandu oleh Bapak Ibu guru hebat wilayah Nusantara. Ada kurang lebihnya sebagai moderator saya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan ini akan membawa berkah di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Saya Ibu host untuk menutup acara. Monggo Ibu host. Ibu Mutia Lutfi. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Siti Selama, dan terima kasih kepada Ibu bentar, Bu. Ya, dan terima kasih kepada Ibu Muslimin selaku presenter dari pemaparan materi SAD tentang gerak tari tradisional Jawa. Dan materi yang disampaikan oleh Ibu Muslimin ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, sehingga kita mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang sangat bermanfaat sekali, dan semoga semua yang disampaikan mendapatkan berkat dari Allah. Amin. Untuk selanjutnya yaitu terima kasih sudah hadir dalam acara pemaparan SAC kali ini. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Close untuk Bu Muslimin. Selamat